Perjalanan Rasulullah mendakwahkan agama ke kota Taif, di mana selama 9 tahun sejak masa kerasulannya, Baginda Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam seringnya disakiti, diolok-olok, dan diperlakukan semena-mena oleh kebanyakan orang-orang Makkah. Kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum memeluk agama Islam. Setelah paman beliau, Abu Talib, wafat, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara lebih leluasa. Hal ini membuat Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif yang didiami kabilah Sakif yang berjumlah besar. Rasulullah berharap apabila kabilah tersebut memeluk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan. Selain itu juga, Taif akan menjadi pondasi penyebaran agama. Namun kehadiran Rasulullah di Taif tidak diterima dengan baik oleh 3 orang yang ditokohkan. Malah mereka tidak berlaku sopan sebagaimana adat bangsa Arab dalam menyambut tamu. Mereka tidak rela jika Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana. Bahkan tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baginda yang sudah tidak dapat mengharapkan mereka lagi pun bersiap-siap kembali. Namun mereka malah menyuruh anak-anak kota Taif untuk membuntuti Baginda Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka tidak segan mengganggu, mencaci, dan melempari Baginda Nabi dengan batu hingga kedua sandal beliau berlumuran darah. Di tengah perjalanan, Rasulullah berdoa kepada Allah, Subhanahu wa Ta'ala setelah merasa aman dari gangguan anak-anak yang menghujaninya dengan batu. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, habisnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang Maha Penyayang melebihi sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas. Dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam atau kepada musuh yang Engkau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tiada keberatan bagiku, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur Zat-Mu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahan-Mu kepadaku atau kemurkaan-Mu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja, hingga Engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan dengan-Mu. Allah, Subhanahu wa Ta'ala penguasa seluruh alam pun memperlihatkan keperkasaannya dan mengutus malaikat Jibril, alaihi salam untuk datang memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah, Subhanahu wa Ta'ala mendengar ucapanmu dan jawaban kaummu, dan Dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepada Baginda Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau sukai, akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini sehingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan hancur binasa. Atau apapun hukuman yang engkau inginkan. Baginda Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat penyayang dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah, Subhanahu wa Ta'ala, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari kisah ini. Demikianlah akhlak Baginda Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika sedikit kesulitan atau celaan menimpa kita, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat Baginda Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat, Baginda Nabi
Shallallahu alaihi wasallam tidak berdoa buruk dan tidak menuntut balas. Terima kasih sudah menonton video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu sudah support channel ini.